Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur berkat Tuhan sampai hari ini boleh memelihara kita. Mari kita datang kepadanya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau senantiasa menyertai kami. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan biarlah setiap kami yang sudah mengerti, kami juga boleh melakukannya dengan sukacita. Karena kami rindu Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat renungan kita hari ini terambil di dalam kitab Roma, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Dalam bagian ini saya akan membacakan di ayatnya yang pertama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Amin, demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kitab Roma bagian ini mau mengingatkan kita, mau mengajak kita untuk kita melihat kembali bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan mengasihi umatnya. Satu bagian yang menjadi bagian yang saya lihat, ini menarik Bapak Ibu ya, yaitu bagaimana Rasul Paulus menjadi rasul dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dia dipanggil secara khusus oleh Tuhan dengan pengalaman pribadi, yaitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan pengalaman perjumpaannya itu dengan Tuhan membuat dia menyadari betapa kasihnya Tuhan di dalam hidupnya. Kesadaran akan panggilan itu membuat Rasul Paulus juga menyadari akan tugas khusus yang Tuhan berikan, di mana Rasul Paulus dikuduskan, dikhususkan, dipanggil secara khusus Bapak Ibu untuk apa? Yaitu untuk memberitakan Injil Allah. Paulus mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Paulus mendapatkan tugas khusus untuk memberitakan Injil Allah. Apa kaitannya dengan kita bagian ini? Tentunya sama Bapak Ibu Saudara ya. Kita juga dipanggil, kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anaknya. Kita dipanggil, dikhususkan menjadi hambanya. Kalau dulu kita adalah hamba dosa, Yesus tebus kita menjadi hambanya. Itu identitas kita. Nah, dengan kesadaran identitas ini, sebagaimana Rasul Paulus menyadari akan identitasnya, bagaimana dia menyadari bahwa hidupnya hanya oleh karena anugerah Tuhan, dia juga menyadari Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi tugas yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Ada panggilan khusus yang Tuhan berikan, yaitu untuk dia memberitakan Injil Allah. Hal ini juga menjadi bagian setiap kita yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih dan mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah. Kita juga diberikan tugas khusus, kita juga dipanggil secara khusus oleh Allah untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan hanya tugas orang hamba Tuhan yang melayani di gereja, orang-orang khusus sebagai seorang evangelis, begitu pemberita Injil, tidak. Tetapi kepada setiap kita yang sudah diselamatkan, yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, setiap kita juga dipanggil secara khusus untuk memberitakan keselamatan ini juga kepada orang lain. Pesan yang Tuhan sampaikan untuk kita apa? Setiap kita dipanggil untuk memberitakan Injil Allah. Mari saudara, kita tunaikan tugas panggilan yang Tuhan berikan ini juga kepada kita. Mari kita memberitakan apa yang menjadi karya Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita ceritakan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Mari kita menceritakan bagaimana Tuhan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan setiap kita orang yang percaya. Yesus mengasihi kita. Dan Yesus mau setiap kita
boleh percaya kepadanya. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mereka memperoleh hidup yang kekal. Rindukah saudara melakukan tugas ini? Tugas yang mulia, tugas yang agung, tugas yang luar biasa. Mari saudara, jika saudara rindu diberkati dan menjadi berkat, beritakanlah Injil kepada orang-orang di sekitar saudara. Dimanapun saudara hari ini ditempatkan Tuhan, mungkin di tengah keluarga. Adakah di antara keluarga kita yang sampai hari ini saudara, mereka belum mendengarkan berita Injil? Adakah di antara rekan kerja kita di mana kita bekerja hari ini, ada di antara mereka yang juga belum mendengarkan berita Injil? Mari saudara, kita beritakan Injil. Dimanapun saudara hari ini berada, pastikan orang-orang di sekitar saudara sudah mendengarkan Injil. Baik itu di rumah, baik itu di tempat bekerja, baik dimanapun saudara berada. Mari saudara, beritakan Injil itu. Beritakan kabar baik ini. Kapan? Kapanpun saudara. Di mana? Dimanapun saudara. Beritakanlah Injil. Karena ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Mari saudara, setiap kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu, kita boleh melakukannya. Semangat memberitakan Injil, beritakan kabar sukacita, dan beritakanlah Injil yang ramah lingkungan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau boleh memilih kami, Engkau memanggil kami untuk memberitakan Injil-Mu. Pakai setiap kami dalam segala kelemahan, keterbatasan. Tuhan memperlengkapi setiap kami. Engkau yang panggil, Engkau juga yang akan memperlengkapi setiap kami untuk kami mewartakan Injil-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, pimpin tutur kata kami untuk kami boleh menyampaikan berita sukacita ini. Dan kami rindu orang-orang yang sudah Tuhan persiapkan, mereka boleh dibukakan mata hati mereka untuk mereka boleh merespon Injil ini. Kami berdoa setiap kami yang akan pergi memberitakan Injil-Mu, ini tugas kami bila kami melakukannya dengan penuh sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita beritakan Injil dan berita sukacita ini kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.